Shalom, salam Injili. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Karya Roh Kudus dalam Karunia Pelayanan. Pada saat ini kita tahu bahwa kekristenan dikenal sebagai salah satu doktrin yang krusial atau kompleks, yaitu ketritunggalan Allah. Allah yang Esa yang adalah satu, termanifestasi ke dalam tiga pribadi atau oknum, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada saat ini kita akan membahas pengertian dari Roh Kudus. Kata roh dalam bahasa Ibrani yaitu ruah, dan dalam bahasa Yunani yang artinya pneuma, yang berarti nafas atau angin. Terjemahan ini dengan roh yang menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tidak terlihat. Jika digabungkan dengan kudus, maka kuasa ini dikatakan sebagai yang ilahi, meskipun kombinasi dua kata tersebut hanya tampak 3 kali pada Perjanjian Lama. Alkitab memberikan 3 bukti semua pekerjaan Allah, dan Roh Kudus turut serta di dalamnya, yang dimana yang pertama Allah pencipta kita dapat melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Yang kedua Allah penebus dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, dan juga Allah Wahyu yang terdapat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Sekarang kita masuk pada kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah pribadi, maka tentu dia juga memiliki karakter seorang pribadi. Sebutan yang digunakan terhadap Roh Kudus menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Roh Kudus disebut sebagai penolong atau penghibur. Dalam bahasa Yunani, semua ayat ini menggunakan istilah yang sama, yaitu parakletos. Penggunaan istilah ini untuk Roh Kudus menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi. Sekarang kita akan masuk pada karya Roh Kudus dalam karunia pelayanan para rasul. Nah, Roh Kudus dalam kehidupan para rasul, Roh Kudus memberikan kuasa atau kemampuan kepada para rasul untuk mengadakan mukjizat-mukjizat bahkan tanda, sehingga pada yang akhirnya nanti orang-orang menjadi gentar dan takut sehingga mereka memuliakan Tuhan. Kemampuan Roh Kudus memberi kepada rasul-rasul dan orang-orang percaya juga dibarengi dengan keberanian dalam bersaksi. Ketika Petrus menegur banyak orang karena mereka sudah membunuh Yesus Kristus, dengan lancar dan terus terang Petrus menyampaikan berita yang keras. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Sekarang kita akan masuk pada karya Roh Kudus dalam gereja atau orang-orang percaya. Jemaat yang saat ini percaya hidup bersama dan tidak ada yang kekurangan. Mereka yang menjual harta benda dan membagi-bagikan kepada jemaat yang lain sehingga tidak ada yang kekurangan. Kehidupan jemaat yang saling berbagi dan penuh kerelaan untuk menjual harta juga bagian dari karya Roh Kudus dalam jemaat. Jemaat yang percaya oleh karena pelayanan misi terus dipelihara di dalam Roh Kudus. Kehidupan mereka yang rela menjual harta dan saling berbagi menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam jemaat atau di dalam kehidupan orang-orang percaya tersebut. Sebagai kesimpulan saya di sini yaitu Roh Kudus memiliki tugas yang tidak tergantikan dalam misi. Perannya sangat penting dan tidak diabaikan. Yang pertama, Roh Kudus memenuhi murid-murid dalam pelayanan. Ia memenuhi dan menganugerahkan rasul-rasul kuasa dalam pelayanan sehingga nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan. Yang kedua, Roh Kudus memilih orang-orang tertentu untuk tugasnya, baik dalam pelayanan misi ataupun dalam memelihara jemaat yang adalah buah dalam pelayanan misi. Yang ketiga yaitu Roh Kudus memimpin para utusannya dalam pelayanan misi. Hal ini yang membuat Injil semakin tersebar dan banyak orang yang dikuatkan karena Roh Kudus memimpin para pelayannya ke tujuan yang tepat. Keempat, Roh Kudus berkarya dalam jemaat. Ia menguatkan jemaat dalam persekutuan dan membuat jemaat bertumbuh. Dan yang kelima, Roh Kudus menguatkan murid-murid untuk bersaksi.
melalui pelayanannya yang setia, teguh, dan rela berkorban bagi Kristus. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Shalom, salam Injili.